Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Putri Fadilah dengan NIM 22106111198 yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan analisis terkait dengan kasus SimSwap fraud. Pertama-tama, marilah kita membahas penggunaan SMS One Time Password sebagai faktor autentikasi sekunder atau Two-Factor Authentication atau 2FA yang merupakan adopsi teknologi yang didasarkan pada prinsip kepemilikan. Namun, secara yuridis, ketergantungan ini menciptakan kerentanan yang disebut sebagai single point of failure dalam rantai autentikasi. Celah hukumnya terletak pada justifikasi keabsahan transaksi. Sistem finansial secara de jure menganggap transaksi sah jika faktor autentikasinya terpenuhi. SimSwap mengeksploitasi kerentanan prosedural di penyedia jasa telekomunikasi untuk mengambil alih faktor kepemilikan tersebut, sehingga menghasilkan autentikasi yang terlihat sah secara ekspresif, padahal merupakan tindakan kriminal. SimSwap fraud merupakan perpaduan antara kejahatan rekayasa sosial dan pelanggaran sistem elektronik. Eksploitasi ini didasarkan pada dua tindakan kriminal utama. Yang pertama, pemalsuan identitas. Penipu menggunakan data pribadi korban yang mungkin diperoleh dari tindak pidana data breach atau phishing untuk menipu petugas telekomunikasi. Hal ini dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen elektronik. Dan yang kedua, terdapat akses ilegal. Setelah nomor berhasil diambil alih, pelaku memperoleh akses ke akun finansial korban. Tindakan ini tentunya memenuhi unsur-unsur akses ilegal atau intersepsi ilegal data elektronik sebagai diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika kita kaitkan dengan asas kehati-hatian, prinsip due diligence menuntut setiap entitas bisnis beroperasi dengan standar kehati-hatian yang wajar untuk mencegah kerugian pada konsumen. Kegagalan dalam hal ini dapat berujung pada gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, khususnya pada pasal 1365 KUH Perdata terkait kelalaian yang menimbulkan kerugian. Telekomunikasi memegang peran kritikal sebagai penjaga gerbang identitas seluler, yang mana yang pertama, harusnya terdapat verifikasi berlapis, yang dimana telekomunikasi wajib menerapkan prosedur Know Your Customer yang diperketat untuk permintaan SIM-swap. Verifikasi tidak boleh hanya mengandalkan data KTP atau KK yang mudah dipalsukan, tetapi harus mencakup data dinamis yang hanya diketahui oleh pengguna, misalnya Personal Identification Number atau PIN khusus untuk SIM-swap atau data penggunaan historis. Dan yang kedua, mekanisme pencegahan wajib menerapkan mekanisme cooling off period, di mana kartu SIM baru tidak dapat menerima OTP dari layanan finansial sensitif selama periode waktu tertentu, misalkan 6 hingga 24 jam setelah aktivasi, yang mana hal ini memberikan waktu kepada korban untuk merespon notifikasi. Entitas finansial harus mematuhi asas perlindungan konsumen dan manajemen risiko cyber yang diatur oleh regulator seperti OJK dan Bank Indonesia. Terdapat kewajiban untuk mendorong nasabah menggunakan metode autentikasi yang lebih tangguh seperti soft token atau autentikasi biometrik sebagai standar minimum, terutama untuk transaksi yang beresiko tinggi seperti pada fintech dan bank digital. Dan yang kedua, harus wajib mengimplementasikan sistem deteksi fraud berbasis artificial intelligence yang dapat mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan, seperti serangkaian password reset dan transfer dana besar dari perangkat baru segera setelah terjadi SIM-swap. Adapun tanggung jawab hukum atas kerugian dari SIM-swap bersifat kompleks dan juga berlapis, yang mana hal ini melibatkan unsur kausalitas atau hubungan sebab akibat dan pembuktian kelalaian. Dalam hal tanggung jawab merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK, dan Bank Indonesia. Terdapat dampak utama terkait dengan adanya kasus SIM-swap ini, yang mana
Terdapat adanya pelemahan daya ikut pembuktian dari transaksi elektronik itu sendiri. Jika suatu transaksi terbukti diautentikasi oleh penipu yang berhasil melakukan SIM swap, keabsahan tanda tangan elektronik dalam bentuk OTP dapat dipertanyakan secara yuridis karena tidak mencerminkan kehendak otentik dari pemilik akun, yang mana hal ini mengancam kepastian hukum dalam eksekusi perjanjian jual beli secara elektronik.